Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Smith. Di sini saya bertugas sebagai manajer pemasaran di perusahaan PT Karya Prima Bags. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dari tahun 2025 mengenai penjualan tas PT Karya Prima Bags ini. Di tahun 2025 ini memang penuh sangat banyak tantangan, banyak lika-likunya, namun saya usahakan di tahun 2026 ini akan ada perkembangan yang sangat signifikan setelah kita menganalisis dari data yang telah kita simpulkan ini di 2025. Kemudian pada presentasi kali ini saya akan memaparkan analisis dari tim kami sendiri, tim manajer pemasaran, mengenai penjualan di tahun 2025, kenaikannya dan penurunannya. Lanjut, kita langsung saja bahas ke analisis. Yang pertama kita bisa lihat adalah penurunan yang cukup signifikan dari bulan Januari hingga ke Desember. Terpapar jelas pada bulan Januari ini penjualan kita mencapai 1.200 unit. Kemudian pada bulan Desember terdapat 700 unit. Ini penurunan yang cukup signifikan dari 1.200 ke 700. 500 cukup jauh jaraknya. Penurunan ini mulai sangat signifikan terpapar jelas pada bulan April. Sekitar 1.000 ke 950 dan seterusnya menurun. Kenapa bisa demikian? Ada apa dengan bulan April? Kalau kita misalnya cek ke bawah untuk menelusuri emailnya, terpapar jelas pada bulan April ini SK Direksi memotong anggaran untuk biaya operasional sehingga kualitas dari produk cukup menurun, sehingga minat pembeli untuk membeli barang yang kita jualkan sangat turun sekali. Itu yang pertama dari analisis kami. Kemudian penurunan anggaran ini bukan main-main, dari 30 juta menjadi 12 juta per bulan Desembernya. Ini sangat berdampak pada linear volume penjualannya. Lalu pada bulan Februari ini kita bisa dilihat emailnya, ada keterlambatan operasional di perjalanannya. Ini menyebabkan stok yang menipis dan barang yang sulit dicari, sehingga para pembeli yang cukup kebingungan untuk membeli barang ini di mana sejak bulan Februari. Lalu ada juga masalah yang ketiga, bisa kita lihat adalah penurunan rating dari ulasan bintang 1 dan 2 yang mendominasi di bulan September ini. Ini kita bisa lihat banyak sekali rating 1 dan 2-nya. Total keluhan ada 120 di bintang 1 dan 80 di bintang 2. Menunjukkan ketidakpuasan pelanggan terhadap barang yang kita jualkan. Ini bisa berkaitan dengan yang tadi karena penurunan anggaran operasional dan keterlambatan biaya dan keterlambatan pengiriman jasa barang. Namun dari analisis yang sudah saya tadi sebutkan, ada yang namanya penurunan dan ada yang namanya kenaikan. Kalau kita bisa lihat, pada bulan Juli ini adalah penaikan dan November adalah penaikan. Ini adalah momentum yang cukup bagus untuk perusahaan kita, karena pada bulan Juli ini kita bisa lihat back to school. Anak-anak kembali bersekolah dari libur panjang dan banyak sekali pergantian siswa-siswi dari sekolah ke sekolah yang baru. Ini juga meningkatkan produk kita, penjualan tas ini menaik, sehingga ini menjadikan momentum yang sangat baik untuk penjualan kita, sehingga grafik tersebut dari kita bisa lihat sendiri cukup naik. Peluang ini cukup berhasil sebenarnya. Namun ada juga momentum-momentum yang berhasil, yaitu pada November kita bisa lihat sendiri grafiknya naik menjadi kisaran 800-800an. Ini tuh terjadi karena adanya promo besar-besaran yang dilakukan oleh PT Prima Karya Bags ini. Ya, ibarat promo akhir tahun begitu, cuci gudang. Promo ini sangat bagus dan keberhasilannya cukup bagus. Karena ini menetapkan di momentum-momentum yang pas seperti bulan Juli dan November, ini tuh sangat bagus untuk kenaikan.
Dan ini membuat grafik naik. Jadi untuk mencapai target kita di 2026 ini, kita harus mengingat 3 hal yang sangat penting ini. Yang pertama yaitu efisiensi anggaran yang harus diseimbangkan dengan dengan efektivitas konversi. Yang kedua adalah perbaikan logistik adalah harga mati untuk mengurangi keluhan pelanggan. Ketiga, momentum yang pas, yaitu promosi di musim-musim yang pas banget momentumnya dengan pelajar masuk sekolah kayak tadi di bulan Juli dan promo yang sangat matang disiapkan. Poin yang kedua, menghubungkan ke tujuan awal. Analisis ini bukan sekedar angka saja, melainkan peta jalan. Dengan memperbaiki titik-titik yang lemah tadi itu, di tahun 2025, kita akan memastikan PT Prima Karya Bags ini di 2026 akan menjadi lebih bagus lagi dan menjadi memimpin pasar tas sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Poin yang ketiga, saya mengusulkan pembentukan tim kecil untuk audit kualitas layanan marketplace dan penyesuaian kembali anggaran promosi berbasis performa atau ROI. Saya memohon persetujuan Bapak Ibu untuk memulai langkah ini di kuartal pertama 2026, tepatnya bulan Januari. Poin yang keempat, mari kita jadikan 2026 ini sebagai tahun kebangkitan atau tahun development dari PT Prima Karya Bags, dan kita akan pelajari apa saja yang kurang di tahun 2025 dan mengoptimalkan yang pastinya PT Prima Karya Bags agar bisa menguasai seluruh pasar wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.